Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Yang hormati Al-Ustaz Fadil Syahfi, alhamdulillah, semoga Ustaz senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan Ustaz. Yang hormati Bapak Pembina, Bapak Ketua Badan Takmir, Bapak Pengurus, yang hormati Bapak Imam, Bapak Imam, Ibu KWI, Ketua KWI dan seluruh Ibu KWI, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, yang sempat hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Allah masih memberikan rahmat, nikmat, hidayah, karunia pada kita semua. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan untuk bisa sama-sama hadir di masjid ini dalam rangka menimba ilmu, menambah ilmu agama kita, semata-mata mengharap itu Allah SWT. Kita bersyukur mendapatkan guru seperti Ustadz Fadil Syahfi. Saya belum kenal lama, belum tahu juga, belum pernah bercerita mungkin dengan beda dengan Ustadz Syamsul Arifin, kami sudah lama. Beliau ini lulusan dari Yaman, baru tahu. Bersyukur Bapak Ibu sekalian, beliau sama-sama dengan Ustadz Yasir Pamit. Kalau Ustadz Yasir Pamit itu sudah senior, itu yang beliau satu angkatan dengan Al-Habsi yang sering muncul atau sering mengisi kajian di beliau dari Semobo. Mungkin sama-sama beliau nanti ada kajian di Fatul Awal Mubin, mungkin kalau tidak salah di Ahad atau apa itu. Mungkin pada malam hari ini dengan sama-sama membuka melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan bacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Bapak Mahathir. Kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء
من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العليم. Majelis Sahih, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, ahkamul Islam. Kam ahkamul Islami ahkamuhu khamsatun, al-fardu wa sunnatu wal mubahu wal haramu wal makruh. Alhamdulillah, jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kajian kita, kajian fikih. Dan pada kali ini kita akan memulai dari awal kitab atau awal pembahasan fikih. Yaitu bab taharah. Yang lalu kan kita pembahasannya kurban ya, karena pas mendekati momen kurban. Ini kita mulai dari awal kitab fikih, itu mengenai bab taharah. Tetapi di sini sebelum kita membahas mengenai taharah, di sini dijelaskan mengenai ahkamul Islam, hukum-hukum di dalam Islam. Karena kedepannya pembahasannya nanti mengenai taharah, sholat, puasa dan seterusnya, itu tidak lepas daripada hukum-hukum Islam. Nah, ada berapa hukum Islam? Hukum Islam itu ada 5. Yang pertama fardu, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, dan yang kelima haram. Jadi 5 hukum ini itu berkaitan dengan amal perbuatan orang mukallaf.
Siapa orang mukallaf? Orang mukallaf itu orang yang sudah akil balik. Jadi orang yang sudah akil balik, perbuatan dia sehari-hari tidak lepas daripada 5 hukum ini. Ada kalanya yang dia kerjakan itu masuk dalam hukum yang wajib, ada kalanya masuk dalam hukum yang sunnah, ataupun mubah, atau makruh, ataupun juga haram. Nah, ini 5 dasar hukum di dalam Islam: fardu, sunnah, mubah, haram, makruh. Sekarang kita bahas satu-satu. Apa itu fardu? Fardu itu sesuatu yang wajib dilaksanakan. Fardu itu kan ada 2 ya. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu ain, sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang mukallaf. Kalau ditinggalkan berdosa, kalau dikerjakan berpahala. Itu fardu. Fardu ain. Jadi sesuatu yang wajib dikerjakan oleh setiap orang, per individu, per orang wajib mengerjakannya. Kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan dapat dosa. Contoh seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, itu per orang harus mengerjakan. Sedangkan fardu kifayah, cukup sebagian orang sudah mengerjakan, maka bagi yang lain yang tidak ikut mengerjakan, kewajibannya sudah gugur dan tidak berdosa. Itu fardu kifayah. Seperti misalnya mengurusi jenazah itu, kan tidak satu kampung ikut memandikan, kan? Paling ya beberapa orang saja yang memandikan, mengkafani. Tapi karena sudah ada beberapa orang yang mengerjakan itu, yang lain yang tidak mengerjakan, kewajibannya sudah gugur, sehingga dosanya untuk satu kampung itu gugur. Itu fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain wajib per orang. Tidak boleh fardu ain diwakilkan begitu ya. Kenapa nggak sholat? Anak saya sudah sholat, jadi sudah sekalian saya sholat itu ya. Tidak bisa begitu. Karena itu fardu ain, per orang harus mengerjakan. Beda dengan fardu kifayah. Cukup ada sebagian orang yang sudah mengerjakan, maka sudah mencukupi bagi yang lain yang tidak mengerjakan. Kemudian yang kedua sunnah. Sunnah itu sesuatu yang apabila dikerjakan berpahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Tapi ada tapinya, tapi rugi ya. Nah, definisi tapi rugi itu tidak ada di kitab-kitab fikih ya. Tapi memang begitulah kenyataannya. Kalau di kitab-kitab fikih itu biasanya pengertiannya seperti itu, sesuatu yang dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi kalau ditinggalkan memang tidak berdosa, tapi rugi. Kenapa rugi? Karena dia tidak mendapatkan ganjaran atau pahala atau manfaat yang ada di balik amalan sunnah itu. Misalnya ada orang sholat duha, kan sunnah ya. Dia tidak sholat duha, dosa nggak? Tidak dosa, karena kan hukumnya sunnah. Tapi rugi. Kenapa rugi? Dia tidak mendapatkan manfaat atau keuntungan yang ada di balik sholat duha. Jadi sesuatu yang kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa, tetapi rugi. Itu sunnah. Nah, contohnya seperti apa? Yaitu sholat-sholat sunnah, puasa sunnah. Jadi hal-hal yang sifatnya sunnah. Kemudian mubah ya, mubah. Apa itu mubah? Mubah itu huwallazi yajuzu lil insani fi'luhu wa tarkuhu fala thawaba fihi wa la iqab. Sesuatu yang dikerjakan ataupun ditinggalkan tidak berpahala, tidak berdosa, tidak berpahala. Boleh-boleh saja. Dikerjakan boleh, tidak dikerjakan pun juga boleh. Tidak mengandung pahala, juga tidak mengandung dosa. Itu mubah. Contoh makan. Mau makan sehari sekali, sehari 2 kali, sehari 3 kali, ya, terserah. Mau sarapan atau tidak, ya terserah. Tidak ada orang kalau nggak sarapan dosa. Jadi mubah, boleh saja. Mau dia kerjakan, silakan. Mau tidak pun juga, ya silakan. Tidak berpahala, juga tidak berdosa. Itu mubah.
Tapi kalau kita bahas dari sisi lain, ya, kalau dari sisi hadis ya, dari sisi fikihnya begitu. Tapi kalau kita gabungkan dari sisi hadis, innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung niat. Kita makan itu memang tidak berpahala, mubah, tidak berdosa, tidak berpahala. Tapi ketika kita makan, kita niatnya supaya kuat ibadah, supaya fisik saya sehat, saya bisa kuat ibadah, maka saya makannya niatnya itu bismillah. Maka makan kita dapat pahala. Kita kerja, bekerja kan mubah saja, boleh saja orang bekerja, yang penting halal. Itu kalau kita niatkan, kenapa bekerja? Supaya saya bisa menafkahi keluarga, supaya saya juga bisa menjaga diri saya dan meminta-minta, bisa membantu orang lain kalau ada kelebihan, maka dia bekerja dapat pahala karena niatnya betul. Jadi hukumnya mubah, makan itu hukumnya mubah, bekerja itu mubah, boleh dikerjakan, boleh juga tidak. Tapi kalau dia kerjakan itu dengan niat yang baik seperti tadi, maka dapat pahala. Kemudian yang keempat makruh. Makruh ini kebalikannya sunnah. Makruh itu sesuatu yang kalau dikerjakan, faman fa'alahu yanalu iqaban. Kalau dikerjakan tidak mendapat dosa, dan kalau ditinggalkan berpahala, itu makruh. Kalau ditinggalkan berpahala, tapi kalau dikerjakan juga tidak berdosa. Jadi kebalikan dari sunnah. Sunnah itu kan kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Nah kalau makruh, kalau dikerjakan tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan berpahala. Contohnya apa? Banyak contohnya. Contohnya misalnya di antara contohnya makruh itu makan dan minum sambil berdiri, itu makruh. Atau juga masuk ke dalam masjid kaki kiri dulu, itu makruh. Memakan makanan yang bau, kemudian masuk masjid kayak jengkol, pete, jadi masuk masjid dalam keadaan mulut kita bau yang tidak enak, itu pun hukumnya juga makruh. Dan masih banyak yang makruh. Kemudian yang terakhir, yang kelima, haram. Haram itu kebalikan dari yang fardu. Haram, faman fa'alahu yanalu iqaban, wa man tarakahu yanalu thawaban. Barang siapa yang mengerjakannya dapat dosa, barang siapa yang meninggalkannya dapat pahala. Kalau fardu kan dikerjakan berpahala, ditinggalkan dosa. Nah kalau haram sebaliknya, kalau dikerjakan berdosa, kalau ditinggalkan berpahala. Contohnya banyak, seperti minum khamar, minum arak, mencuri dan lain sebagainya. Nah ini seputar hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan orang mukallaf yang sudah akil balik. Jadi kita tiap hari itu apa yang kita kerjakan tidak lepas daripada 5 hukum ini. Bisa masuk dalam hukum wajib, hukum sunnah, hukum mubah, makruh ataupun juga haram. Ini dasar-dasar hukum di dalam itu. Secara bahasa kan artinya bersuci. Bersuci dari apa? Dia bersuci dari apa saja hal-hal yang harus disucikan, dari kotoran, dari najis dan lain sebagainya. Tapi kalau secara syariat definisinya adalah fi'lu ma la tasihhu sholatu illa bihi ka izalati najasati wal istinja'i wal wudu'i wal ghusli wat tayammum. Melakukan sesuatu yang mana sholat tidak sah kecuali dengan sesuatu tersebut. Jadi kita melakukan sesuatu yang keabsahan sholat kita bergantung pada sesuatu yang kita lakukan. Seperti apa? Menghilangkan najis. Karena orang sholat ada najis kan nggak sah. Atau istinja, ya. Orang habis buang hajat nggak istinja kan sholat nggak sah juga. Wudu, mandi wajib, tayamum. Kan kalau sholat nggak wudu atau nggak mandi wajib kan nggak sah. Jadi melakukan sesuatu yang keabsahan sholat kita itu bergantung pada sesuatu yang kita lakukan. Itu tohar. Dalam semua bersuci itu pakai air ya, wudu pakai air, mandi pakai air, apalagi istinja pakai air,
Kemudian yang kedua, debu. Debu itu apa? Tayamum. Itu perantara daripada tayamum. Kemudian yang ketiga, batu. Batu itu perantara daripada istinja. Jadi kalau ada orang buang hajat tidak ada air, boleh pakai batu, ya. Tapi batu yang bagaimana kan? Nanti ada pembahasan. Ya, jadi itu perantara, ya. Tapi kan kalau sekarang mungkin sudah nggak pernah ada orang istinja pakai batu, ya. Air sudah gampang gitu, ya. Mungkin yang tinggal di gurun pasir aja yang susah. Jatuhan najis, maka tetap bisa dipakai asalkan sifatnya tidak berubah. Tapi kalau air sedikit kejatuhan najis, maka itu najis semua airnya, dibuang. Tidak bisa dipakai bersuci. Nah, air banyak, air sedikit, ukurannya berapa? Ukurannya itu 217 liter. Atau kita mungkin pernah mendengar istilah 2 pula, ya. 2 pula itu sama dengan 217 liter. Itu air banyak. Kalau kurang dari 217 liter itu air sedikit. Jadi misalnya ini air sedikit. Kita ada air mungkin 1 ember atau apa sedikit. Gas kebetulan mungkin di kamar mandi atau di mana nggak ditutup airnya. Tiba-tiba ada cicak, kemudian ada kotoran cicak jatuh masuk ke air itu. Maka air itu semua langsung dihukumi najis. Walaupun masih terlihat bening, terang, tidak berubah sifat air itu. Sifatnya apa? Warnanya, baunya, rasanya. Tidak ada yang berubah satupun. Tapi karena ini airnya cuma sedikit dan sudah kemasukan najis, maka dibuang. Tidak bisa dipakai untuk bersuci. Dibuang, kemudian karena itu di ember ya, dibuang. Setelah dibuang air yang najis itu, taruh air baru dari keran sedikit aja, diputar-putar supaya dinding embernya itu bersih. Karena tadi kan bekas ada air najis ya, supaya mensucikan apa dinding embernya. Terus dibuang lagi, baru ditampung air yang baru. Tapi kalau airnya air banyak, 217 liter atau lebih, kejatuhan najis, terus tidak berubah, warnanya tetap bening, tidak berubah. Apa namanya, baunya juga tidak berubah, rasanya tidak berubah. Kita kumur-kumur ya, tidak ada rasa yang berubah, tetap masih air pada umumnya. Maka ini bisa dipakai untuk bersuci walaupun di dalamnya ada najis. Kenapa? Karena airnya air banyak dan tidak berubah. Kecuali kalau dia berubah, kemasukan najis, warnanya berubah, atau baunya berubah, atau rasanya berubah, ya sudah dibuang najis. Itu perbedaan air sedikit dan air banyak. Cuma kan kita sekarang itu wudhu pakai keran ya, tidak lagi. Kalau dulu kan mungkin wudhunya di tempat-tempat ember gitu, jadi harus tampung air dulu. Karena mungkin zaman dulu belum ada keran, belum ada air yang dialirkan langsung ke rumah-rumah. Harus ngambil air di sumur dulu, ditampung di rumah. Nah itu kalau air yang ditampung sedikit, kemasukan najis, ya sudah dibuang. Tapi kalau air yang ditampungnya banyak, 217 liter atau lebih, itu masih aman lah kalau kemasukan najis, asal tidak berubah. Atau yang di tong-tong itu, yang di toren ya biasa. Kan biasa toren itu ada tutup ya. Kalau nggak ada tutupnya terus juga terbuka, ada kotoran burung jatuh di situ, ya tergantung nanti dilihat airnya. Kalau kita tahu ada najis ya dihukumi najis kalau airnya sedikit. Tapi kalau airnya banyak tidak, asal tidak berubah. Itu perbedaan air sedikit dan air banyak. Kalau diukur pakai bak mandi, fardu wudu, ada sunnah wudu, ada hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, kita mulai daripada fardu wudu, karena fardu itu kan wajib. Jadi di sini fardu wudu ada 6. Maka dalam wudu ini 6 ini harus ada. Kalau kurang 1, maka wudu kita tidak sah. Jadi jangan sampai salah satu daripada 6 ini ada yang kurang, harus sempurna. Setiap wudu 6 ini harus lengkap semuanya. Karena ini fardu. Fardu itu ya nama lain dari wajib. Fardu wajib sama.
Apa yang pertama? Yang pertama adalah niat. Jadi wudu itu wajib niat. Niatnya apa? Niatnya nawaitul wudu li raf'il hadasil asghar lillahi ta'ala. Saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah. Itu maksimal. Kalau niatnya cuma saya niat wudu, itu pun sudah boleh, sudah sah. Nawaitul wudu, saya niat wudu, itu sudah mencukupi, sudah sah. Tapi sempurnanya tadi, saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Tempat niatnya di mana? Tempat niatnya di hati. Dilafalkan boleh, sambil mulut melafalkan, hati menghadirkan niat. Kapan waktunya niat? Ketika hendak membasuh wajah. Jadi bukan ketika kumur-kumur itu, bukan. Tapi ketika hendak membasuh wajah. Jadi ini sudah siap, tangan kan sudah ada airnya. Begitu air menyentuh wajah pertama kali, membasuh wajah pertama kali, disitulah kita menghadirkan niat di hati. Saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Jadi ketika hendak membasuh wajah atau ketika pas membasuh wajah yang pertama kali, begitu air menyentuh wajah, maka disitulah kita niat. Nah terus ketika sebelumnya kan kita ada cuci tangan, itu kan biasa seperti cuci tangan kayak pemakan, gitu kan, baru kemudian ada kumur-kumur hidung, itu kan sunnah kan. Nah itu kita ketika itu niat juga supaya dapat pahala sunnah. Kenapa kita niatnya ketika membasuh wajah? Karena wajah itu anggota wudu yang fardu, yang pertama kali yang kita basuh itu wajah. Nah sebelumnya itu kan kumur-kumur, membersihkan hidung, itu kan sunnah. Maka di awal ketika kita buka keran itu mau wudu, misalkan cuci tangan gitu. Kemudian kita niat ketika itu, nawaitu sunnah wudu. Saya niat sunnah wudu. Supaya cuci tangan kita, kumur-kumur kita juga berpahala sunnah, karena ada niatnya. Nah ini jarang orang yang mengerjakan, banyak yang lalai, karena tahunya niat wudu itu cuma ya itu saja ketika membasuh wajah itu. Padahal ada niat yang sunnah. Jadi ketika awal buka keran itu cuci tangan, sebelum kumur-kumur kan cuci tangan dulu. Itu kita niatnya begitu. Nawa itu sunnah wudu. Saya niat sunnah wudu. Baru nanti ketika pas membasuh wajah pertama kali niat yang fardu tadi. Nawaitul wudu li raf'il hadasil asghar lillahi ta'ala. Itu niat wudu. Dan niat itu untuk apa niat itu? Niat itu membedakan mana adat, mana ibadah. Kita bangun tidur, cuci muka. Cuci muka kita ini cuma sekedar biar segar atau terhitung wudu. Apa bedanya? Niat. Ketika tidak ada niat, maka walaupun cuci muka 10 kali pun itu ya cuma sekedar cuci muka biasa aja. Mungkin biar segar. Tapi kalau ada niat, maka itu terhitung wudu. Ini harus ada niat ketika wudu. Kemudian yang kedua, membasuh wajah. Ini sesuai dengan yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian mau berdiri untuk sholat, maka basuhlah wajah. Nah ini maksud wajah ini. Jadi batasan wajah itu dari apa ya? Secara memanjang ya. Itu dari batas tumbuhnya rambut. Jadi jidat bagian atas, batas ujung rambut tumbuhnya rambut ini kan. Ini batasnya wajah sampai di dagu atau tempat tumbuhnya janggut, tempat ketemunya tulang rahang. Kemudian secara lebar dari telinga sebelah sampai telinga sebelah. Makanya ketika wudu itu jangan cuma begini aja. Tidak sah. Kenapa? Karena itu tidak kena air. Cuma di sini. Tapi ketika wudu itu semuanya dibasuh dari atas begini sudah tampung air di atas. Jadi kena semua. Itu cara membasuh wajah. Kalau cuma begini-begini, ya itu ya ini tidak sah. Oleh kadang-kadang sekarang buru-buru sampai begini-begini ya, itu orang disabda sebasa. Ya. Jadi wudu kadang
airnya dikumpulkan ke wajah. Jadi itu harus basah semua ini. Jadi kalau kita tarik garis lurus ini dari batas tumpunya rambut ini, tarik begini, ini lewat depan telinga begini, terus paha sampai itu harus kena air semua. Tidak boleh ada sedikit pun bagian yang tidak kena air. Itu yang namanya wajah. Kemudian biasa kalau subuh ya, subuh itu kan karena mungkin baru bangun tidur, kadang-kadang ada kotoran mata yang kering ya. Karena mata ini kan posisinya dia agak masuk kan begini. Jadi hati-hati, ini harus jangan sampai nggak kena air, jadi harus dimasuk juga. Dan hati-hati pada kotoran mata yang kering. Sebelum wudu dicek dulu ada atau tidak. Kalau ada dibersihkan dulu. Kenapa? Karena itu bisa menghalangi masuknya air. Jadi kotoran mata yang kering itu bisa menghalangi tembusnya air ke kulit. Jadi itu dibersihkan dulu, dicek dulu kalau ada itu sebelum wudu diperiksa dulu. Biasanya mungkin subuh ya, kalau bangun tidur kadang ada, kadang tidak. Itu membasuh wajah. Nah bagi laki-laki mungkin ada janggut ya, yang tebal atau ini jambak ini ya. Kalau itu tebal, maka tidak wajib untuk menyampaikan air ke kulit yang di balik jambak ini. Ini kan tubuhnya kan di bagian tinggi, masih bagian wajah juga. Tapi kalau tebal, tidak wajib kita masukkan air sampai ke kulit yang di balik janggut yang tebal itu, tidak wajib. Tapi kalau tipis ya, seperti ini tipis, maka wajib kita basuh sampai air itu masuk ke kulit yang di balik janggut itu. Kalau tipis kan tidak menyulitkan ya. Tapi kalau tebal kan sulit. Jadi kalau tebalnya yang dibasuh cuma bagian janggut luar itu saja. Itu membasuh wajah. Kemudian yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Ini batasnya siku-siku ya, tapi bagusnya dilebihkan sampai sini. Ya, sama kayak wajah tadi. Memang batasnya kan dari sini sampai ke dagu. Kalau lebar dari telinga sampai telinga sebelah. Tapi ketika kita basuh wajah, umpun-umpun kena juga, telinga kena juga, leher bagian ini kena juga. Ini kan ikut ke basuh juga, telinga ikut ke basuh, bagian atas ini umpun-umpun ikut ke basuh. Padahal bukan bagian wajah. Tidak apa-apa, itu bahkan lebih bagus. Supaya apa? Supaya kita lebih yakin batasan-batasan yang wajib itu sudah kena air semua. Kalau kita mengukur pas-pas begitu kan mungkin sulit ya, mungkin pakai cermin. Tapi kalau kita lebihkan aja sekalian, supaya kita lebih yakin batasan yang wajib itu sudah basah dengan air semua. Begitu juga tangan, batasnya sampai siku-siku. Nah kalau kita mau ragu-ragu atau mau lepaskan kan, duduk begini ini berapa sebelumnya tuh dilihat dulu apa kan ribet gitu. Maka supaya kita lebih yakin sampai sini aja sekali, kan sampai sini. Jadi yakin sudah tidak ragu-ragu batasan yang wajib yaitu sampai siku-siku sudah basah semua dengan air. Itu membasuh tangan, kedua tangan, yang kanan dan yang kiri. Nah kalau ada orang tangannya cuma satu, ya berarti yang masuk satu dia masih ada. Kalau misalnya tangannya, misalnya ini yang kanan, ini yang tidak ada ya, diputusnya dari sini, maka sisanya dibasuh. Tapi kalau putusnya sudah dari sini langsung nggak ada semua, sudah nggak usah basuh yang bahunya ini ya, kan sudah nggak ada. Maka tinggal basuh yang satunya lagi. Itu membasuh kedua tangan. Kemudian hati-hati yang di bagian bawah kuku ya, terutama kuku yang panjang-panjang itu yang suka dihinggapi kotoran. Itu kalau ada kotoran yang tebal, apalagi kotoran yang dari luar ya, bukan dari keringat sendiri, dari luar. Mungkin habis bekerja apa, terus akhirnya kukunya karena panjang pasti kotoran masuk di situ. Itu nanti bisa menghalangi air tembus ke kulit yang di bawah kuku itu. Nanti wudu tidak sah. Makanya kuku itu disunahkan seminggu sekali dipotong. Hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu hari yang disunahkan untuk potong kuku. Jangan kukunya sudah sama dia buat apa? Buka obek, atau bau. Jadi kalau bisa jangan sampai di balik kuku itu ada kotoran yang bisa menghalangi air tembusnya air.
Kecuali kalau orang itu yang apa ya, yang memang dia kerja seharinya di situ, kayak tukang bengkel itu, pasti tidak lepas kukunya tuh karena oli kan, dia pekerjaannya setiap harinya di situ. Sehingga mau nggak mau kukunya pasti ada hitam-hitamnya walaupun sudah dibersihkan kayak apa, karena bekas oli itu tidak apa-apa, dimaafkan bagi orang seperti itu. Tapi bagi orang yang pekerjaannya bukan di situ, cuman kebetulan dia lagi mengerjakan apa begitu, terus tiba-tiba tangannya kotor masuk di bawah kukunya karena panjang, nah itu sebelum wudhu bersihkan dulu. Itu yang ketiga, membasuh kedua harus ya, awal diawalkan, yang akhir di akhir. Nah ini fardu wudhu. Jadi orang kalau wudhu cuma 6 ini yang dia kerjakan, maka wudhunya sah. Niat, jadi begitu kena buka keran, langsung niat, wajah, basuh wajah, tangan, usap kepala, basuh kedua kaki, dilakukan dengan tertib, sah wudhu. Tapi belum dikatakan sempurna. Kenapa? Karena belum dilengkapi dengan sunnahnya. Baru fardunya saja. Jadi hanya sekedar sah, sudah bisa dipakai sholat bisa, tapi belum dikatakan sempurna wudhunya karena belum dilengkapi dengan sunnah. Nah supaya sah juga sempurna, ya fardu ya sunnahnya juga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sangat menarik materi dari Pak Ustaz. Langsung saja Pak, yang saya ingin tanyakan pertama adalah tadi sempat dibahas masalah membasuh wajah, fardu yang wudhu, itu tangan, muka, kaki harus air yang mengalir. Yang saya ingin tanyakan di sini Pak Ustaz adalah tempatnya berwudhu. Karena sebagian Pak Ustaz mengatakan atau ulama mengatakan bahwa tempat berwudhu kalau misalnya di kamar mandi itu tidak diperbolehkan. Sementara di antara kita masih ada cuma menyiram-nyiram begitu baru berwudhu. Kemudian yang kedua, tadi dibahas masalah kalau misalnya tidak ada air boleh pakai batu. Bagaimana kalau misalnya di pesawat Pak Ustaz? Yang hanya kebanyakan biasa cuma menggunakan tisu. Kira-kira berapa roll? Ya. Kemudian yang ketiga, yang saya mau tanyakan adalah biasa di kampung cuma dalam satu ember dia berwudhu gabungan di situ. Bagaimana kira-kira ini? Ini kan sudah otomatis tidak mengalir. Itu yang saya sampaikan. Ya, terima kasih. Gabungan berapa orang maksudnya Pak? Sampai dari gabungan berapa orang ya? Silakan Ustaz. Yang pertama tadi mengenai wajah, apa tadi ya? Basuh wajah. Kamar mandi. Wudhu di kamar mandi itu hukumnya makruh. Kenapa makruh? Sah tapi makruh. Jadi kalau fardu wudhunya dikerjakan semua, ya wudhunya dihukumi sah saja. Tapi fardu-fardunya tadi lengkap dikerjakan semua, sah. Tapi makruh. Kenapa makruh? Karena dia tidak bisa membaca Bismillah, membaca doa itu termasuk baca Bismillah, menyebut nama Allah. Karena di kamar mandi ya, di WC. Karena ada hadis la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan nama Allah. Nah, maksudnya tidak ada wudu di sini, tidak ada kesempurnaan wudu. Jadi wudunya jadinya kurang sempurna. Sehingga makruh hukumnya wudu di WC karena akan membuat wudunya kurang sempurna. Dia tidak bisa mengucapkan nama Allah, tidak bisa mengucapkan Bismillah. Kemudian WC itu kan juga rentan dengan najis ya, tempatnya najis. Jadi ya menyebabkan orang itu jadi was-was nantinya. Habis wudu jangan-jangan keinjak najis atau ada najis. Sehingga orang jadi kena penyakit was-was kalau terlalu sering wudu di kamar mandi atau di WC. Maka paling bagus itu wudu itu ya di tempat sendiri, jangan di WC.
Atau mungkin ada WC-nya dibagi dua, ya, dikasih sekat begitu. Ini apa namanya WC sekatnya, yang di sini yang ada klosetnya WC-nya, yang di sini cuma khusus wudhu. Nah di antara dua ruang itu ada sekatnya, ada temboknya atau ada pembatasnya, ya dindingnya, sehingga itu dihukumi masing-masing ruang sendiri-sendiri, tidak dihukumi satu. Nah, itu bagusnya jadi wudhu tidak di WC, itu paling bagus. Tapi kalau ada orang wudhu di WC, wudhunya sah tapi makruh. Makruh itu ya dia mengurangi kesempurnaan wudhu lah. Kemudian yang kedua, di pesawat, istinja di pesawat pakai tisu. Jadi yang dimaksud batu ini, kalau dulu kan mungkin adanya itu ya sama itu. Tapi yang dimaksud secara pengertian atau definisinya itu kullu jamilin tahirin qali'in najasa. Setiap benda suci yang padat yang bisa mengangkat najis. Jadi termasuk tisu. Jadi yang penting ya apa namanya, ada syarat-syaratnya. Ya. Kalau najisnya itu sudah kemana-mana, ya, artinya sudah menyebar kemana-mana, ya, itu sudah tidak bisa lagi pakai tisu. Tapi kalau cuma di sekitar tempat keluarnya saja, maka nanti untuk istinjanya ketika tidak ada air boleh pakai batu atau tisu atau daun. Jadi benda padat yang suci yang bisa mengangkat najis ketika digosokkan. Nah, itu termasuk juga tisu. Jadi boleh kalau di pesawat sudah nggak tahan, ya, sudah nanti pakai tisu. Kemudian yang ketiga, air sedikit ya, cuma 1 ember, orang beberapa pakai wudhu. Itu tidak bisa. Kecuali kalau air banyak di kolam, maksa sampai 2 pula itu atau 217 liter lebih, atau mungkin sudah berapa ratusan atau mungkin ribuan liter sudah di kolam besar, itu tidak masalah. Tapi kalau cuma di ember kecil, itu tidak bisa. Habis 1 orang pakai, ada orang kedua, orang ketiga, orang keempat, atau mungkin beberapa orang berbarengan wudhu di situ, ya tidak bisa, karena airnya cuma sedikit. Jadi cuma untuk 1 orang saja. Ini ada air bersih, baru ditampung dari keran, baru ditampung, tapi cuma sedikit, 1 ember kecil. Maka ini ketika sudah ada 1 orang pakai wudhu, ini yang lain sudah tidak bisa menggunakannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شكرا حمدا عظيما حمدا معه كاملا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الخلق والعباد وتأكلنا بها من الهديات وتطهرنا بها من السيئات وترفعنا بها إلى أعلى درجات وتبدلنا بها سيئات من الخيرات في الحياة وبعد الموت. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب الحكمة وأبواب الصحة وأبواب الجنة. اللهم أعطنا من كل بلاء في الدنيا وعذاب الآخرة واصرفنا بحق القرآن والنبي الكريم سر الدنيا وسر الآخرة كبرك ونقول برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا ولإخواننا سبلنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا الذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
wa inna jannata ma'abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.